Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin SPD MPD dari SD Negeri 025 Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, calon guru penggerak angkatan ke-7. Perkenankan saya menyampaikan tugas modul 1.4.A.9 aksi nyata pengimbasan budaya positif di sekolah. Adapun fasilitator saya yaitu Bapak Budiono dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Suwarni SPD MPD. Berikut adalah latar belakang adanya pembuatan aksi nyata ini. Tujuan aksi nyata yaitu mengimbaskan penerapan pemahaman, kemudian menumbuhkan budaya positif di kelas dan meningkatkan nilai kemandirian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu kepala sekolah beserta guru-guru dan staf SDN 025 Lojanan yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan SDN 025 Lojanan untuk mengikuti rangkaian acara diseminasi pengimbasan atau penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenankan saya Rukdamayanti sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara: 1. Pembukaan, 2. Doa, 3. Sambutan singkat Kepala Sekolah SDN 025 Lojanan, 4. Acara inti, 5. Penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu doa yang meminta kesediaan dari Bapak Guru Agama Islam SDN 025 Lojanan kepada Bapak Sandaris SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa minta permohonan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya langkah ini lancar, sukses. Mari kita berdoa. Bila ketemu Mustafa Rasulullah SAW berdoa. Ya Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alhamdu yang bagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma salam alhamdulillah wa tabiyyina wa syukurina wa barakatuh rizqina wa barakatuh. Allahumma akhirna bizakat al-mamlun yakna dan sana Rabbana Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana wa sallallahu alaihi kepada para ahli dari SD telah bersedia memimpin doa bersama. Semoga
Semoga apa yang kita pelajari dan hubungan hari ini dapat mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat serta dicatat sebagai amal dari Allah SWT. Serta semoga acara ini dapat berjalan lancar sampai dengan akhir nanti. Acara yang ketiga, sambutan singkat dari Kepala Sekolah SDN 02 Pengajaran kepada Ibu Guru SD yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dan Bapak Guru serta para undangan, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir melaksanakan tugas kita dan menghadiri seminar yang dilaksanakan oleh Bapak Hasanuddin SPD MPD, di mana beliau adalah peserta calon atau calon guru penggerak tahun 2023 tahun 2022, di mana adalah salah satu peserta dari Kecamatan Rojanan yaitu dari SD 02 Rojanan. Kita panjatkan syukur bahwa ada salah satu guru kita yang telah lulus dalam CGP ini, di mana untuk mengikuti CGP itu tidak mudah. Artinya banyak tantangan yang kita lewati. Alhamdulillah beliau termasuk peserta lulus dalam CGP ini. Mudah-mudahan beliau bisa lancar dan bisa sampai pada akhir kegiatan dan bisa menjadi lulus dan bisa menjadi contoh bagi kita semua, di mana SD 025 walaupun tempatnya di pojok kota, pojok desa, namun kita tidak ketinggalan di dalam salah satu informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, di mana CGP ini adalah salah satu proyek yang dimunculkan oleh pemerintah Kemendikbud pusat, bukan kegiatan dari kabupaten saja, tetapi itu langsung dari pusat. Semoga dalam pelaksanaan atau mengikuti kegiatan ini bahasa ini bisa menjadi peserta yang bisa melaksanakan sampai di akhir kegiatannya nanti. Mari kita dukung, mari kita support, mari kita dukung sepenuhnya agar dia bisa melaksanakan secara dengan lancar, secara baik dan lancar. Mungkin dan mari kita siapa tahu masih ada teman-teman yang bisa mengikuti jejak atau bisa mengikuti seleksi CGP. Silahkan, saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung, di mana kegiatan ini adalah salah satu kegiatan penting bagi kita semua untuk merefleksi atau kemampuan kita, kompetensi kita, dan mari kita berkompetisi dalam kegiatan terkait dengan pembelajaran, dan mari kita memberikan kemampuan kita harus kita keluarkan dengan kompetisi ini. Jadi itu kita
Itu aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang dari lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memperkenalkan dalam acara ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada semua warga SD 02 Luajan. Acara yang keempat yaitu acara inti, yaitu diseminasi pemaparan materi diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah sesuai pada modul 1.4 pendidikan guru pegang angkatan 7 Kabupaten Kutai Kartanegara yang disampaikan oleh pemateri Bapak Hasanuddin SPD MPD. Baik, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan kelas ini untuk bersama-sama kita belajar tentang pemaparan materi yang insyaallah saya akan sampaikan, yaitu budaya positif di sekolah sebagaimana modul yang telah saya selesaikan di pendidikan guru bergerak dan salah satu tugas yang diberikan. Langsung saja, mungkin sebelum kita masuk ke sini, kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati beserta Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, perkenankan saya di sini bukan menggurui tetapi menyampaikan materi untuk kita pelajari bersama dan kita bahas bersama untuk demi kebaikan anak didik kita dan sebagai salah satu tugas saya yang ingin saya selesaikan. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai. Ini adalah aksi nyata di akhir modul 1 dari saya, pengimbasan atau penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif di modul 1.4. Para moderator mungkin silakan dipersilakan dulu. Ya, melalui pendidikan guru penggerak angkatan ke-7, saya sendiri dari SD Negeri 025 Lojangan, Kabupaten Kutai Kartanegara, selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, di sini ada 4 modul, 1 modul yang saya selesaikan dan totalnya itu ada 3 modul yang akan diselesaikan. 1 modul telah selesai dan 1 modul itu terdiri dari 4 sub tema, 4 sub. Modul 1.1, modul 1.2, kemudian modul 1.3 dan modul 1.4. Dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Dari sub-subnya ini saya selesaikan dalam waktu hampir kurang lebih 3 bulan. Ini sebagai referensi Bapak Ibu ketika nanti akan mengikuti guru penggerak yang modul 1.1 itu kita belajar modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 1.2 kita belajar nilai-nilai guru penggerak. Kemudian di modul 1.3 yaitu misi guru penggerak. Kemudian di modul 1.4 budaya positif.
Nah, di akhir modul positif ini adalah akhir dari modul 1. Nah, di sini kita harus mengadakan presentasi atau diseminasi kepada seluruh guru yang ada di sekolah kita. Nah, dari 4 modul ini selama 3 bulan kita pelajari, tujuannya semuanya lari ke profil pelajar Pancasila. Pemahaman modul 1, yang modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, intinya yaitu menurut Ki Hajar Dewantara menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun masyarakat. Kemudian dinilai dan peran guru penggerak itu ada berpihak pada murid. Kemudian reflektif, kolaboratif, mandiri dan inovatif. Dan perannya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan, menggerakkan komunitas praktisi. Praktisi ini seperti KKG, acara-acara kelompok kerja guru di sekolah di sini. Kemudian visi guru penggerak itu yaitu menetapkan tahapan bakca. Nah, bakca ini adalah buat pertanyaan, kemudian sampai dengan atur di sini. Mohon maaf jika kurang jelas. Yang atur eksekusi, kemudian yang terakhir yaitu budaya positif. Nah, di sini nanti saya akan paparkan tentang 5 posisi kontrol. Ya, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada menjadi teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, kemudian kita menerapkan nanti segitiga restitusi untuk menangani masalah. Nanti ada contoh video, kemudian ada materinya, itu yang harus kita terapkan. Yang mana antara 5 ini nanti yang harus kita pakai, kemungkinan guru sekarang ada yang memakai posisi penghukum, ada yang menjadi posisi teman, tapi antara 5 ini nanti akan kita mengetahui bahwa yang mana posisi yang harus kita laksanakan jika menjadi seorang guru. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita masuk ke dalam materi. Selamat datang untuk guru-guru yang ada di SD Negeri 025 Lojanan. Mari kita belajar dan berkolaborasi demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Kita lanjutkan. Ini yang ingin kita bahas, ya. Di modul 1.4 budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima yaitu keyakinan kelas, dan yang keenam yaitu posisi kontrol restitusi, dan ketujuh segitiga restitusi. Nanti video yang saya berikan contoh ada di keyakinan kelas dan di segitiga restitusi posisi kontrol. Jadi di sini materi saya sampaikan terlebih dahulu. Perubahan paradigma belajar. Di sini paradigma perubahan belajar ini yaitu pembelajaran paradigma baru yang dirancang berdasarkan dengan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Ini ada profil Pancasila. Mungkin ada yang pernah mendengar profil Pancasila. Nah, untuk profil Pancasila supaya ingat itu lagunya Tamasya anak-anak itu yang kita ganti, ya. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergoyang mandiri, kreatif dan bermoral kritis. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita capai untuk mendidik anak kita. Jadi sesuai dengan yang diarahkan Dinas Pendidikan dan
membuat siswa kita arahkan supaya bisa menuju ke profil pelajar Pancasila. Itu tadi profil pelajar Pancasila, tujuan kita bersama. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, apa makna atau apa arti dari disiplin positif? Nah, ya. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin, ya, dari murid dan pelaku, ya, disiplin ini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun ada budaya kita, ya, budaya kita ini makna dari disiplin itu sesuatu, ya, yang dilakukan seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Nah, rata-rata kalau mendengar disiplin ini dikira hukuman. Nah, ada cara lain untuk mendisiplinkan anak selain hukuman. Karena kalau mendengar hukuman, anak-anak nanti merasa takut, terkekang. Nah, di sini kita akan pelajari. Karena tujuan disiplin positif ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi nanti anak-anak itu akan melakukan kedisiplinan dari dalam dirinya sendiri. Tidak karena takut sama gurunya, takut sama yang menyuruh. Dia akan muncul motivasi di dalam dirinya sendiri. Nah, untuk itu, ya, sebelum kita masuk ke sini, kita harus memahami disiplin positif itu. Nah, untuk memahaminya itu kita harus lebih banyak belajar, ya. Nah, terkait dengan disiplin tadi, kita lanjutkan dengan motivasi perilaku manusia, karena saling bergantungan, ya. Motivasi perilaku manusia ini ada eksternal, ada internal. Ada eksternal, ada internal. Yang mana yang kita pakai? Yaitu motivasi internal yang kita pakai. Karena kalau ini yang pertama, ada 3 di sini motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu dari eksternal, dari luar. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Anak-anak pasti begitu, ya kan? Apa yang terjadi dengan kalau saya tidak melakukannya? Otomatis dia pikirkan, kalau saya tidak melakukan ini, pasti saya akan dihukum. Saya tidak mengerjakan PR, berarti saya dihukum oleh Pak Guru. Saya tidak dihukum oleh Bu Guru, disuruh berdiri atau mengelilingi lapangan. Nah, itu pasti muncul dari sini. Kenapa? Motivasi dari gurunya itu. Maka dia mengerjakan tugasnya karena dia takut dihukum. Ini motivasi dari eksternal, ketidaknyamanan. Tidak nyaman sama kepala sekolah, kita datang terlambat, akhirnya datang duluan, mungkin seperti itu. Atau tidak nyamanlah kita tidak seragam, ya kan, dengan teman-teman lain. Nah, karena takut saja maka dilakukan. Ini adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, dia akan berkata, apa yang saya dapat apabila saya melakukannya? Itu dari motivasi internal juga, eksternal juga, dari luar juga. Seperti ada anak-anak, kalau kamu dapat 100, aku kasih uang. Pasti dia semangat.
jika anak itu nanti tidak ada yang memberi di kelas, misalkan di kelas 4 dikasih, kamu kalau naik kelas, Bapak kasih hadiah loh ya, kasih 1 juta misalnya. Nanti naik kelas 5, dia berharap seperti itu. Kalau tidak dikasih oleh gurunya, tidak mau belajar sudah. Semau-maunya aja, ya kan? Itu namanya mendapatkan imbalan dari dorongan dari luar, dari orang lain. Nah, yang ingin kita perbaiki dan kita laksanakan sekarang yaitu motivasi perilaku manusia, ya. Yang ketiga ini yang ingin kita pakai untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang kita pakai untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti titik-titik apabila melakukan motivasi internal dari dirinya sendiri, dari budayanya sendiri. Anak itu mau belajar karena dari dirinya sendiri. Kita hanya mendorong sesuai dengan yang di depan tadi, menuntun. Jadi guru ini hanya menuntun, bukan memaksa-maksa, karena anak-anak itu tidak sama semuanya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu. Jadi anak mungkin pintar matematika, tapi dia tidak bisa penjas. Anak mungkin bisa bahasa Inggris, tapi tidak bisa IPA. Nah, jadi kita hanya menuntun. Anak itu bisanya apa, itulah yang kita kembangkan. Nah, itulah tujuan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi sekarang Bu, Bapak Ibu, untuk menghukum anak-anak sudah tidak seperti zaman kemarin kolonial. Sekarang sudah ada HP, sudah ada internet. Bahaya kalau kita lakukan seperti itu. Jadi saya pribadi mudah-mudahan bisa berubah dengan mengikuti guru penggerak ini, belajar demi belajar. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan posisi penghukum. Saya melakukan posisi yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Karena sekarang perbandingannya terbalik dengan zaman dulu dan zaman sekarang terbalik. Jadi kita sebagai guru hanya mendorong sekarang. Tidak lagi kita yang menjadi narasumber, tapi anak-anak lebih aktif anak-anak sekarang. Inilah yang ingin kita pakai motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat nih, kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Ketiga yaitu kebebasan atau freedom. Keempat, kesenangan atau fun. Kelima adalah penguasaan power. Nah, kita bahas yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu makan, minum, terus apa lagi Bapak Ibu? Sehat, terus merasa aman. Itu merupakan contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan makan, olahraga, dan memberi perlindungan. Nah, agar murid ini belajar dengan baik, kebutuhan mereka terpenuhi, mereka merasa nyaman dan aman, sandang dan papan terpenuhi. Nah, kita memperhatikan dan melihat situasi anak-anak di sekolah. Saya sangat setuju seperti kelas 1, kelas 2 itu membawa bekal ke sekolah. Bagus sekali. Karena anak-anak kalau kelaparan dia tidak bisa belajar. Kita sendiri sebagai guru kalau lapar kita masih mengajar, kelaparan kita pasti mikir nih, jam berapa anak istirahat, lapar saya mau ke warung. Anak-anak juga seperti itu. Pelajaran itu tidak bisa masuk maksimal mungkin ke dalam pikirannya dia jika dia lapar. Nah, kebutuhan untuk makan minumnya itu harus terpenuhi. Bagaimana cara memenuhi? Bagus sekali yang seperti kelas 1, kelas 2 bisa dicontoh bahwa bawa makanan dan minuman ke sekolah. Istirahat, makan, minum dari rumah itu lebih higienis daripada kita belanja yang tidak kita ketahui sumber dari mana, apakah higienis atau tidak. Nah, ini untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu rasa kasih sayang
beratnya. Apakah setiap seperti di sini? Kebanyakan kita tinggal di gunung. Berarti apa yang cocok dengan anak-anak itulah yang kita kembangkan. Kalau tinggal di pesisir pantai, berarti mereka nelayan atau menanam, budidaya terumbu karang atau rumput laut seperti itu. Kalau di sini mungkin membantu orang tuanya berkebun, nah kita bisa mengembangkan itu karya dari anak-anak yang kita angkat. Nah itu, dan memberikan rasa kasih sayang. Kita di sekolah dalam mengajar itu juga ada batasnya. Maksudnya gini, kita mungkin mengajar anak-anak itu tidak terlalu keras, tapi tidak juga terlalu seperti teman. Nah, seperti itu. Ya, kita berikan rasa kasih sayang dan rasa nyaman di mana kita ketika kita mengajar. Kemudian yang ketiga yaitu kebebasan atau freedom. Anak-anak itu kebanyakan ingin bebas, maksudnya ingin kebebasan. Jangan juga membiarkan bebas seperti itu aja, enggak. Bebas tapi terbatas, ya kan? Bebas tapi terbatas. Berikan murid kesempatan untuk membuat pilihan, tanggung jawab. Bukan berarti membiarkan mereka melaksanakan atau melakukan apa saja yang mereka mau. Jangan. Tetapi buatlah pilihan supaya mereka bisa percaya diri. Suruh naik ke depan. Kerja kelompok, praktek, pasti percaya diri. Ada mungkin yang lebih malu ikut sama teman-temannya. Jadi jangan kita, nah seperti Bapak ini kan, seperti saya mungkin hanya metode ceramah. Nah kalau kita mengajar sebenarnya metode ceramah seperti ini pasti bosan. Dalam kesehariannya pembelajaran kita harus murid yang bergerak, murid yang melaksanakan kegiatan. Cuma karena ini destinasi, maka dari itu saya ya aktif di sini, bukan Bapak Ibu. Tetapi kalau di dalam kelas, siswa yang harus aktif. Tidak boleh kita teriak. Coba bayangkan, saya di sini sebagai moderator berbicara 1 jam. Bapak Ibu mungkin merasa bosan, merasa tidak betah, merasa tidak nyaman. Seperti itulah perasaan anak-anak. Kalau kita ada yang cerita, dia bosan. Tetapi coba kalau anak-anak yang disuruh mencari ini loh materinya. Kalau mau ini bahas ini, pasti mereka senang. Itulah tujuan pembelajaran. Bukan kita yang bercerita, tetapi siswa yang aktif. Nah, berikan mereka kebebasan. Mau apakah di situ? Tapi kebebasannya terbatas. Berikan motivasi supaya mereka memiliki kebutuhan untuk mandirinya, otonominya, mampu mengendalikan hidup dirinya sendiri. Jadi tidak tergantung dari kita, tidak tergantung dari gurunya, tetapi dari dirinya sendiri. Kemudian kita lanjutkan kebutuhan dasar yang keempat, yaitu kesenangan. Nah, di sini Glaser menumbuhkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nah, sebagai guru jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas. Itu sudah yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kita sebagai guru harus banyak belajar bagaimana caranya siswa itu betah di kelas. Seperti kelas kita kemarin, kita sudah memberikan foto-foto seperti ini. Itu kan anak-anak senang tuh, pahlawan-pahlawan. Kita berikan gambar-gambar seperti ini, kelas 1, kelas 2, senang dia. Apalagi cantik-cantik seperti ini kan, tambah betah di kelas. Cuma yang jadi masalah, siapa yang memulai? Siapa yang mau memulai? Karena kalau ada memulai, pasti kita ada inspirasi, ada motivasi. Karena kita lihat di bagja tadi, kita lihat, kita tiru, kita modifikasi.
di dalam mengerjakannya. Jadi kesenangan. Jangan sampai itu yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau di dalam kelas usahakan kita memberikan kesenangan kepada anak-anak, jangan merasa tertekan, ya. Kemudian yang kelima yaitu penguasaan atau power. Nah, di sini setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, kemudian memiliki rasa harga diri, ya. Kemudian tidak dikontrol keseluruhan oleh sistem sekolah, tetapi dia murid memiliki kebutuhan dasar, penguasaan tinggi, yang biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, ya. Ini adalah kebutuhan dasar dari penguasaan atau power. Nah, itulah yang dari kebutuhan dasar tadi ada 5, ya. Di sini kita bahas tadi, yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan dari kebutuhan dasar. Sekarang kita bahas tentang yang kelima, yaitu keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Ada video sedikit dari saya, mudah-mudahan bisa dicontoh. Keyakinan kelas ini seperti peraturan, seperti kedisiplinan, tetapi lebih mengarah ke berpihak kepada anak-anak, bukan memaksa anak-anak. Nah, kita lihat contohnya. Kita ketahui dulu, keyakinan kelas ini apa sih? Keyakinan kelas ini, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajaran Pancasila. Jadi tujuannya tetap ke profil Pancasila tadi. Semua tujuannya ke profil Pancasila. Profil Pancasila berarti anak-anak, tujuannya anak-anak, bukan gurunya, tetapi tujuannya ke anak-anak. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu silakan dipraktekkan ini keyakinan kelas. Biasa dipakai ketika awal tahun pembelajaran, anak-anak baru masuk. Membuat peraturan, tapi anak-anak yang menulis. Kita hanya memilah-milah nanti, baru kita tempelkan nanti di dinding. Tempel-tempel seperti ini. Ada di kelas 4 sudah saya tempel-tempel. Mungkin bisa dilihat di sana. Tempel-tempel. Kita pakai kertas post-it. Suruh anak-anak pasti senang. Nanti lihat videonya. Nah, guru meminta sama murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama. SD, SMP, SMA, kuliah ini dipakai. Semua usulan dari murid ditulis di papan tulis. Anak-anak boleh ambil 1 post-it, boleh 2, boleh 3, ditulis apa aja di situ. Nanti untuk yang dipakai terserah kita. Kemudian kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Jadi kalau ada anak-anak yang menulis tidak, kalimatnya itu tidak positif atau dia kalimat negatif, kita ubah. Yang kita pakai adalah
Video cara membuat keyakinan kelas. Kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Pertama-tama yaitu Bapak nanti akan membagikan post-it-nya, kemudian kalian menulis keyakinan kelas di lembaran itu, di post-it itu, kemudian nanti kalian akan menempelnya di papan tulis. Sekarang Bapak bagikan post-it. Di sini saya membagikan kertas post-it, tuh kertas yang kecil-kecil, dibagikan kepada siswa-siswa, kertas kecil-kecil seperti itu. Kemudian saya suruh menulis tulisannya yang tadi, yang di depan tadi. Ada keyakinan kelas tadi yang hasilnya 6 itu, itulah yang mereka tulis. Ada yang sama, ada yang tidak sama, ada yang mengarang sendiri, ada yang mencari terinspirasi sendiri. Nah, mereka di sini menulis, situasi menulis dengan menggunakan spidol boleh, atau clear, boleh menggunakan pulpen. Nah, satu-satu naik ke depan, menempel di papan tulis. Nah, satu-satu naik, nempel tulisan yang dia tulis tadi, keyakinan kelas mereka itu ditempel di situ. Setelah ditulis ditempel, ada warna pink, ada warna hijau, kuning, post-it-nya. Jadi mereka senang, mereka naik. Itu ada tulisannya Bapak Ibu, ada tulisan di situ. Giliran naik, semua ada tulisan yang ada sama, ada yang berbeda. Dan mohon maaf suaranya ada di laptop dan tidak mau keluar. Jadi kita lihat di sini sambil saya jelaskan. Di sini dari siswa yang bagian depan sampai terakhir ada 21 siswa yang naik, gantian menempelkan post-it. Karena post-it itu kertas kecil, ada lemnya sedikit, nah itu yang ditempel di papan tulis. Sebelum saya pindahkan ke arah samping, ada papan kecil di samping sini. Kalau sudah jadi baru saya pindahkan ke samping papannya. Jadi Bapak Ibu yang belum atau sudah terlanjur tahun kemarin tidak dilakukan, boleh dilakukan di awal semester 2 ini, boleh. Nah itu peraturan, mereka sendiri yang buat peraturan, berarti mereka sendiri akan mematuhinya. Karena mereka yang membuat peraturan, kita hanya memperbaiki saja jika ada yang tidak sesuai. Nah ini saya berkata bahwa kita akan mengelompokkan tulisan-tulisan yang ada ini sesuai dengan yang mereka tulis. Ada yang menulis tadi jujur, ya. Nah ini saya simpan di sini yang bersamaan. Nah ini berbeda, ini juga berbeda. Nah ini kata-katanya berbeda, ini kata-katanya berbeda. Saya pisahkan dulu di sini. Nah nanti yang sama saya susun ke bawah. Ini ada kalimat disiplinnya yaitu bersikap jujur. Nah, kemudian di sini kalimatnya mengerjakan piket. Di sini mengerjakan hormati guru. Di sini kalimatnya yang sebelahnya sini menghargai teman. Di sini menghargai teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kata-kata yang sama. Nah ini saya berikan atau tempel kertas yang sama, walaupun warnanya beda karena anak-anak waktu dibagi tadi terserah mau warna apa. Mereka ambil
tadi, jangan berbohong, jangan berkelahi, jangan menyontek. Nah, kalau ada kata-kata jangan atau tidak boleh, itu harus dirubah. Kalimatnya harus positif. Karena kalau jangan itu kalimat negatif, tidak boleh dipakai. Jadi itu jangan dipakai. Yang tiga ini tidak boleh. Nah, karena ini bersikap jujur. Pokoknya kita arahkan ke yang baik. Nah, itu yang kita pakai. Mengerjakan tugas pikir. Boleh terserah anak-anak nanti dia tulisnya makin dewasa, makin kelas tingginya anak-anak, makin banyak penerawannya yang dia tulis di situ. Berarti keyakinan kelas inilah yang menjadi patokan kedisiplinan anak-anak tersebut. Kalau dia tidak memenuhi atau tidak disiplin, kan dia sendiri yang buat, ya kan? Otomatis mereka bisa melaksanakan. Nah, ya, jangan lupa yang di bawah ini tadi tidak dipakai karena ada kata-kata jangan berbohong, tidak boleh mencuri, ya, tidak boleh. Tidak boleh kalau ada kata-kata tidak boleh, jangan. Nah, itu kalimat negatif. Jadi kita rubah kalimatnya ke kalimat positif. Itulah tugas guru, mengelompokkan dan memperbaiki kalimat yang disampaikan oleh yang ditulis oleh anak-anak atau siswa kita. Setelah tersusun seperti ini di papan tulis, kita pindahkan ke papan samping, papan data atau sejenis ini. Kita tempel di kardus seperti ini. Jangan dibuka sebelum anak-anak naik kelas. Begitu pengawas datang atau ada ini, mereka pasti lihat tuh, oh ini kesepakatan kelas, ini keyakinan kelas. Itu yang harus dilakukan di awal tahun ketika anak-anak baru masuk di belajar di kelas kita. Karena itu salah satu untuk mendisiplinkan anak-anak dari mereka sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan posisi kontrol. Nah, ini yang penting yang harus kita laksanakan dan kita pelajari adalah ini Bapak Ibu. Kita sebagai guru, posisi kontrol ini sangat penting. Ada Bapak Ibu guru yang memakai posisi penghukum, terutama mohon maaf kepada guru-guru senior. Jangan guru Pak Haji mungkin yang termasuk guru saya pasti pakai posisi penghukum. Jangan dulu, karena dia memakai zaman kolonial. Ya, nah ini penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, manajer. Kita bahas dari pertama, posisi penghukum. Nah, kalau posisi penghukum itu terakhir kita bahas ada videonya. Posisi penghukum ini berbicara dengan nada tinggi. Adalah Bapak Ibu guru yang seperti itu. Kalau gurunya sudah berbicara dengan nada tinggi, termasuk saya mungkin seperti itu, berbicara dengan tinggi, nah itu penghukum, posisi penghukum dia. Menunjuk-nunjuk, kamu ini begini-begini, nah itu posisi penghukum Pak. Jadi kalau Bapak menunjuk-nunjuk, Bapak ini menunjuk-nunjuk berarti sudah posisi penghukum Bapak sebagai guru penghukum. Nih, berkaca pinggang. Artinya termasuk membentak-bentak, menyindir-nyindir, dan hukumannya itu bisa verbal, bisa fisik. Kalau verbal itu mengata-ngatai anak-anak, nah itu verbal. Kalau fisik berarti menghukum, memukul, ya kan? Atau menyuruh lari, nah itu hukuman. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya posisi penghukum ini, kalau sering dihukum anak-anak, dia sudah kebal, sudah terbiasa. Karena saya lihat sendiri, anak-anak yang di rumahnya sering dimarahi, sering dipukul, sudah kebal. Dia kita marahi di sekolah, tetap dia melakukan. Karena dia sudah kebal. Murid itu cenderung memberontak. Memberontak dia. Bahkan menjadi pendendam. Wah ini guru-guru ini sering marah-marah. Karena saya rasakan, karena saya dulu posisinya seperti itu. Saya adalah guru penghukum. Bapak Ibu guru tahu semuanya. Saya datang
berubah. Saya ingin merubah dan mudah-mudahan teman-teman kalian sekalian bisa juga ikut berubah. Kenapa? Dari pembelajaran yang saya dapat di guru penggerak, memang itulah merubah guru yang menghukum, dirubah ke mindsetnya, posisinya. Posisi mana yang bagus nanti kita pelajari bersama. Di akhir presentasi destinasi ini kita lihat yang mana sih sebenarnya yang bagus. Nah ya, jadi kalau guru posisi penghukum ini pasti dia murid-murid tidak suka dan dia itu menjadi pendendam dan tidak menyukai gurunya itu dan tidak menyukai mata pelajarannya. Pasti dia tidak suka. Misalkan Pak Haji memakai metode itu, anak-anak pasti tidak suka agama karena dia tidak suka gurunya melakukan penghukum seperti itu. Ya, yang kedua, posisi rasa membuat rasa bersalah. Ada guru seperti ini, mungkin termasuk saya, berbicara dengan tenang, dia tenang aja. Ada juga guru begitu, dia rasa tenang, cenderung lembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Jadi ini sangat penting di pelajaran itu. Jadi Bapak Ibu sebagai modal, saya di sini membagi-bagikan ilmu sebagai tugas saya dan teman-teman guru juga mendapatkan ilmu baru. Ya, di sini membuat rasa bersalah. Guru ini akan mengatakan hal yang merasa kesalahan pada murid dengan membuat guru menderita. Ya. Kemudian dampak positif, dampak negatifnya ketika guru di posisi pembuat rasa bersalah, dia itu membuat murid merasa bersalah. Murid merasa rendah diri. Kemudian dia akan menarik dirinya dari lingkungan. Jadi kalau anak pemalu itu jadi pemalu, tambah pemalu. Kalau anak dia punya salah, kita salahkan dia. Kamu ini ya, gara-gara kamu ya, saya begini, temanku begini, itu membuat rasa bersalah. Otomatis kalau ini yang kita pakai, kedepannya akan berdampak pada murid kita. Ya, dampak negatifnya pasti dari kesana. Kemudian yang ketiga, di posisi kontrol restitusi, posisi teman. Biasa posisi teman ini guru-guru TK, guru-guru kelas rendah ya. Ya, karena kan kita namanya juga anak-anak kecil ya. Nah, kita biasanya guru sepertinya dalam berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau dengan anak-anak, suasananya santai dan akan merasa senang, aman, akrab dengan guru. Kemudian akan tercipta sukses atau berhasil karena kita sama-sama. Kita anak-anak menganggap, oh ini loh temanku, bukan guruku. Itulah kalau di SMP, di SMA, kalau menganggap murid sebagai teman, ya semau-maunya dia. Kalau anak-anak kecil mungkin masih bisa mengontrol dirinya. Nah, maksudnya ya masih terbatas, tetapi bagus sebenarnya kita ambil posisi teman. Tapi bukan ini yang diinginkan. Karena apa? Dampak posisi teman ini, murid itu akan tergantung pada satu orang. Misalkan gini, kelas 2 misalkan ya. Oh, anak-anak senang semua. Ya, senang sama gurunya gitu kan. Posisi teman misalkan gitu. Senang. Terus kalau gurunya misalkan sakit, tidak bisa turun,
Karena kalau sudah besar, kita masih anggap teman, oh itu sudah dilawan kita sama anak-anak. Jadi tahapan seperti dengan sekolah. Kalau sudah kelas 4 ke atas masih kita anggap teman, semaunya aja sudah. Tidak bisa duduk. Ya. Nah, maka dari itu kita ambil posisi kontrol yang lebih bagus. Nah, sekarang ada posisi pemantau, posisi guru sebagai pemantau, berbicara dengan nada datar, tidak emosional, tidak bersendak gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Aku bilang Hafid. Jadi Tak lama sudah ini bilang. santai, dari positif atau berhasil guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Jadi kalau posisi pemantau ini Kamu juga. masih memperhatikan peraturan-peraturan, Saya juga. Aku peraturan-peraturan yang ditegaskan, yang dilaksanakan itu berdasarkan peraturan sekolah, tapi masih santai, tidak keras. Bukan kalau penghukum tadi memang dia peraturan, bukan peraturan tapi keras. Kalau ini tidak pemantau. Nah, pemantau ini perlu senantiasa memantau pada saat murid tadi lo kamu katakan. diberikan sanksi pada guru atau harus mengawasi Kamu selalu sedikit mengawasi. adik sebanyak. Nah, dampaknya yaitu murid akan menghitung Kamu sebenarnya. konsekuensi hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi dia akan mengatakan, kalau aku melakukan ini, tunduk sama peraturan ini, saya akan mendapatkan ini. Itu kalau pemantau. Tidak sepenuhnya mandiri, itu jeleknya. Dia tidak akan mandiri. Jadi masih ketergantungan kalau pemantau. Posisi pemantau ini biasanya melihat-lihat saja. Oh, ini kelakuannya seperti ini. Itu pemantau. Guru seperti itu. Mungkin ada kesalahannya, didiamkan dulu. Kalau sudah melenceng dari kedisiplinan, tata tertib, aturan, baru ditegaskan. Nah, seperti itu. Nah, posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Bapak Ibu, inilah posisi yang harus kita laksanakan sebagai guru. Suara manajer netral, kita netral, tidak emosi, ya, kita tidak boleh emosional, tidak terlalu ramah, Kelihatan. tidak terlalu ramah seperti kalau posisi teman kan ramah, kalau ini tidak terlalu ramah, tidak bernada tinggi, tidak marah-marah, tercipta identitas positif yang berhasil. Kemudian guru akan dengan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian yang ini adalah guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Kamu. Dampaknya manajer ini adalah murid itu bisa mandiri, Hafid. percaya diri, bisa menyelesaikan masalah. Ya, murid dapat berinteraksi atas tindakannya dan dapat berefleksi dengan tindakannya. Posisi manajer inilah yang ingin kita pakai. Kita terutama kepala sekolah, ini posisi manajer sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah, baik dari guru maupun siswa atau warga yang ada di sekolah. Itulah posisi yang perlu kita pelajari. Nah, dengan menekankan segitiga restitusi, nah ini yang harus kerjasama dengan tadi segitiga restitusi namanya, ya, tahapan ini. Nih, kalau mendapatkan masalah, kita harus menstabilkan dulu identitas. Ini ada 3 tahap langkah untuk menang posisi di manajer. Kita harus menstabilkan identitas. Guru ini kata-katanya harus dihafal. Jadi kalau ada anak-anak menghadapi masalah, ini yang harus ditanyakan
itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang diomongin kepada anak-anak. Terus Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak tertarik dan ini cari tahu siapa, bukan mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak hanya ingin menyelesaikan masalah. Nah ini kata-katanya yang harus kita sampaikan kepada murid jika ada masalah kepada murid. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini kita stabilkan dulu, kita netralkan dulu suasana. Kita tidak boleh emosi. Kedua, kita validasi kebutuhan tindakan yang salah. Kita tanya tuh sama anak-anak. Kita tanya seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya, ya kan? Kita tanya itu anak itu seperti itu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan. Kalau dia kelahi, dia apa? Nah, kita tanyakan ini dulu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Cara lain untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan tanpa harus memikul. Nah, ini kalau orang kelahi. Inilah yang harus divalidasi. Kita harus validasi dulu. Kemudian yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Kita biasanya kalau ada anak kelahi, ada masalah di sekolah, tahap 1, tahap 2 kita laksanakan. Tapi tahap ini tidak ada. Kita harus tanyakan anak-anak apa nilai yang kita percaya di kelas kita yang ditulis tadi, yang ditulis di papan tulis. Kita tanyakan dari situ. Kalau dia tulis tadi tidak boleh berkelahi, kenapa kamu berkelahi? Kamu sendiri yang tulis. Nah kita gitukan. Nah terus nilainya berdasarkan apa yang telah kita sepakati. Kita tanyakan itu kepada anak. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Inilah menanyakan keyakinan yang tadi yang ditulis papan tulis itu yang dia tulis tadi. Ini yang harus kita tanyakan jika ada anak kalian. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Nih contoh. Kita lihat videonya tapi suaranya tidak ada lagi, bagaimana ya? Kita lihat. Nah, ini terakhir dari saya sebelum kita tutup untuk destinasi kali ini. Nah ini. Anak ini lari menyenggol temannya. Kenapa kamu nabrak saya? Maaf, saya tidak sengaja. Salah satu temannya melapor. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Saya persilakan masuk. Ya silakan. Kenapa? Katanya ada teman saya berkelahi. Oh iya, silakan. Kamu ini. Nah ini bawa teman yang 2 orang berkelahi. Nih. Kemudian saya tanyakan ini. Saya tanyakan apa? Itulah tadi yang ada pertanyaan yang saya nomor 1 sampai nomor 3 tadi itu. Yang saya tanyakan kepada ini. Nah ini tahap yang pertama menstabilkan identitas. Ini dulu yang kita tanyakan. Ya, ini yang kita tanyakan dulu. Kemudian tahapan yang kedua. Dan terakhir adalah tahapan ketiga. Kita mendamaikan dulu. Kita mendamaikan dulu anak-anak yang sedang berkelahi. Nah, kita panggil. Inilah yang diharuskan. Sebenarnya kalau menangani masalah harusnya seperti ini. Di sini Bapak hanya ingin mencari solusi permasalahan ini. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Iya Pak, saya kesal karena Faisal menurut saya sehingga makanya saya ditumpang kesalahan. Iya, Pak Guru mengerti. Tapi kamu masih ingatkan keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati bersama. Kira-kira kesepakatan yang mana yang kamu langgar? Iya Pak, menjaga kerukunan dan kebersamaan sekolah. Nah ini menanyakan keyakinan. Terakhir kita harus menanyakan keyakinan. Keyakinan anak ini yang berkelahi. Ya, ini adalah tahapan restitusi. Nada dengan lembut, kita tidak boleh ikut emosi. Nanti dia akan berkata jujur. Anak ini akan berkata jujur. Nanti siapa yang salah ketahuan sendiri. Tapi kita ini sebagai guru
seperti itu dibolehkan. Nah, mudah-mudahan kedepannya saya bisa berubah, bapak-bapak juga bisa berubah, dan ibu-ibu pun juga begitu. Kita sama-sama, kalau saya punya salah, saya mohon bimbingan dari kepala sekolah dan teman-teman. Kalau begitu pun kalau teman-teman sekalian ada yang salah, marilah kita saling mengingatkan. Saya ingin berubah ke arah yang lebih baik. Motivasi saya sebenarnya bukan satu-satunya yaitu guru penggerak ini, tetapi yaitu bagaimana saya bisa berubah supaya bisa lebih baik. Karena aturan sekarang itu sudah disampaikan tadi bahwa zaman digitalisasi, kita tidak bisa seperti zaman dulu, Pak. Sekarang canggih. Kita seperti ini, orang tua siswa sudah bisa seperti ini. Jadi kita dan kita sudah mengetahui pembelajaran dari Agar Dewantara, dari guru-guru itu, walaupun tidak ikut sertifikatnya, walaupun tidak ikut guru penggerak, tapi belajar dari Merdeka, Merdeka belajar itu ya. Jadi ini sebagai tambahan, mungkin materinya ada yang nyangkut, ada di situ kita belajar bersama. Demikian dan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah B. SPD, guru kelas 6 SDN 025 Luajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya adalah teman sejawat dari Bapak Hasanuddin SPD MPD. Saya akan memberikan umpan balik tentang diseminasi atau sosialisasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Hasanuddin SPD MPD. Saya mewakili teman-teman guru yang lain mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atas presentasinya, dan semoga kedepannya kami dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.